Terima kasih pemirsa, masih bersama kami dalam program Catatan Akhir Pekan TVmu dan kita masih membahas dengan topik melanjutkan amal soleh setelah Ramadan. Dan berbicara amal soleh nih Prof, kan kita sudah melaksanakan ibadah Ramadan selama 1 bulan ini. Apakah kita bisa sih Prof menakar begitu atau mengukur kalau ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan Ramadan kemarin, Prof? Ya, kalau soal diterima atau tidak diterima kita tidak tahu. Tetapi memang Rasulullah memberikan rambu-rambu ya. Yang pertama, saumnya imanan wahtisaban. Harus berdasarkan iman. Jadi bukan karena ingin sehat, bukan karena ingin supaya harta banyak, tapi imanan. Wahtisaban adalah mengharap pahala ya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau juga sesuai dengan syariat, syarat-syarat. Yang kedua ya kita menjauhi apa yang dilarang seperti ghibah, berbohong. Hadis Nabi yang berbunyi malam yada qawlajur wa amalibih laisa lillahi hajatan liman yada'a ta'amhu wassarabu. Siapa yang tidak bisa menahan diri untuk berbohong dan melakukan kebohongan, maka Allah tidak butuh kepada saum orang itu. Walaupun dia menahan makan maupun minum, Allah tidak butuh. Jadi yang kira-kira kita bohong kemarin enggak waktu saum. Nah, kalau bohong ya mungkin mengurangi kadar dari saum kita. Terus ada juga hadis Nabi yang menyebutkan kam min shaimin laisa lahu min siyami ilal juwal atas. Banyak orang yang saum tapi dia tidak dapat apa-apa kecuali haus dan dahaga saja. Oleh karena itu kan sayang sekali ya. Oleh karena itu orang-orang saum itu dulu waktu awal-awal mulai Ramadan itu selalu oleh para dai ataupun para kiainya itu selalu diingatkan hati-hati. Ya. Wala ropasa wala pusuko wala jidala. Jangan kamu berkata jorok, bohong. Ya jorok itu pornografi, pornoaksi. Wala pusuko, jangan ngomong-ngomong yang sangat menyakitkan orang ya, yang mungkin memarahi orang. Wala jidala, dan jangan bertengkar. Nah, itu juga melemahkan dari atau mengurangi kadar dari puasa ini. Tetapi kalau kita bagus, hebat, bisa menahan diri selain makan, minum, dan yang membatalkan itu juga kita menjaga diri, tidak bohong, tidak menipu, tidak berbicara kasar, tidak menganiaya orang, menzalimi orang, ya. Itu orang itu insya Allah ya, dan cuma Allah tahu, tidak ada ciri-cirinya ya. Itu maha rahasia Allah. Sehingga kamin soimin laisa lahu min kamin soal disebutkan di sana banyak orang-orang yang puasa iman dan takwa, maka Allah akan mengampuni ya kepada dosa-dosa. Man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Barang siapa yang saum dengan iman dan ihtisaban, maka oleh Allah diampuni segala dosa yang lalu. Man qoma ramadhana imanan wa ihtisaban, barang siapa yang qiyam qoma Ramadan itu menghidupkan bulan Ramadan karena iman dan ihtisaban, maka dia diampuni dosanya yang telah lalu. Itu balasan bagi orang-orang yang diterima. Tapi mudah-mudahan ya,
kita optimis saja. Sebab Allah itu Maha Rahman Rahim, Maha Pengampun dan Penyayang. Selama kesalahan itu adalah karena kita tidak disengaja atau karena kebodohan kita, ya itu Allah mengampun. Tapi kalau disengaja, apalagi kita pernah membatalkan tanpa alasan, itu mah sangat tidak baik ya dalam dalam melaksanakan ibadah itu. Itu optimis, nah insya Allah ya. Salah. Baik, Masya Allah, Insya Allah Allah bisa menerima ibadah kita selama bulan suci Ramadan kemarin dan bisa mengampuni segala dosa kita, baik dari yang dulu maupun yang sekarang begitu, Prof. Prof barangkali bisa menyampaikan pesan kepada para pemirsa di rumah, bagaimana kita agar istiqomah melakukan hal-hal baik, ibadah yang baik setelah bulan Ramadan yang telah kita lakukan kemarin, Prof. Ya, jadi para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah selesai kita menjalani ibadah di bulan Ramadan ini, Ramadan yang telah lalu, sebaiknya ada asar dalam diri kita, ada peninggalan, ada semacam efek positif pada diri kita, ya. Mungkin kita lebih sabar lagi, ya. Karena puasa itu melatih kesabaran, menjadi orang sobirin. Yang kedua, menjadi lebih jujur, karena kita tahu bahwa puasa itu melatih kejujuran yang luar biasa. Walaupun tidak ada orang, kita tetap melakukan saum. Bisa saja kita tidak di belakang orang tidak saum, tapi kita tetap saum. Bahwa itu kejujuran. Yang ketiganya melatih ketaatan, yang sobirin, sodikin, qanitin, ya, taat kita. Itu dilatih kita ini kan taat 24 jam. Yang keempat munfikin, kita dilatih dermawan, kita sudah dermawan, tamat dermawan lagi. Dan yang kelima adalah orang bisa beristighfar, mohon ampun pada Allah, mengakui kesalahan-kesalahan. Itulah mungkin efek positif dari kita melaksanakan puasa yang harus kita lestarikan pada bulan-bulan yang akan datang. Semoga Allah menerima puasa kita. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya karim. Terima kasih. Terima kasih Prof atas penjelasan dan pencerahannya pada kesempatan kali ini dengan topik melanjutkan amal soleh setelah bulan Ramadan. Dan terima kasih juga kepada para pemirsa di rumah yang telah menyaksikan catatan akhir pekan TVMU. Semoga apa yang kita sampaikan pada hari ini kita bisa lakukan di setiap harinya. Kita terus meningkatkan iman dan takwa kita tentunya dengan tekun beribadah dan terus melakukan hal-hal yang baik. Terima kasih sekali lagi kepada Prof Dadang Kahma dan para pemirsa di rumah. Kita akan kembali nanti dengan tema-tema berikutnya, tentunya dengan tema-tema yang menarik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.